Di
悉陀耶萨婆诃，波多摩揭悉陀耶萨婆诃，南无金色佛迦那耶萨婆诃，摩波利僧揭那耶萨婆诃，南无阿那含那波罗耶呀，南无阿利波罗揭谛娑婆那耶萨婆Silakan duduk. Oke, saat ini keluarkan gawai Anda semua. Kita akan mulai dari gawai Anda. Mantra tadi yang sudah dikirim oleh di grup ya, tadi sudah dikirim ya. Coba kita mulai baca bersama. Om Sambara Sambara Pomanasara Mahachan Papa Hom Pada Soha. Om Sambara Sambara Pomanasara Mahachan Papa Hom Pada Soha. Om Sambara Sambara Pomanasara Mahachan Papa Hom Pada Soha. Om Sambara Sambara Pomanasara Mahachan Papa Hom Pada Soha. Om Sambara Sambara Pomanasara Mahachan Papa Hom Pada Soha. Om Sambara Sambara Pomanasara Mahachan Papa Hom Pada Soha. Om Sambara Sambara Pomanasara Mahachan Papa Hom Pada Soha. Namo Guruya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guruya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guruya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya, Namo Guruya, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Aloke Gande Naiya Sata Ahom. Om Namo Bhagavate Benjasara Pamadane Tathagakaya Arahate Samya Sambuddhaya Tadhyata Om 本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。南无消灾延寿药师佛，南无消灾延寿药师佛，南无消灾延寿药师佛，南无极乐世界阿弥陀佛，南无极乐世界阿弥陀佛，
南无极乐世界阿弥陀佛。南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨。南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨。南无大慈大悲救苦救难观世音菩萨。南无大势至菩萨。南无大势至菩萨。南无大势至菩萨。南无大愿地藏王菩萨。南无大愿地藏王菩萨。南无大愿地藏王菩萨。阿弥唵巴扎达玛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 阿弥。Namo Bhagavate Acchupiya Tathāgataya Arahate Samya Sambuddhaya Tadiyata. Namo Rannatrayaya Gangani Gangani Rajani Rajani Rotani Rotani Rasani Rasani Pratihana Pratihana Sarvata Pram Pradime Sarva Sato Ning Sai Soa. Namo Rannatrayaya Om Gangani Gangani Rojani Rojani Rotani Rotani Rasani Rasani Pratihana Pratihana Sarvatam Pram Pradime Sarva Sato Ning Sai Soa. Namo Rannatrayaya Om Gangani Gangani Rojani Rojani Rotani Rotani Rasani Rasani Pratihana Pratihana Sarvatam Pram Pradime Sarva Sato Ning Sai Soa. Namo Rannatrayaya Om Gangani Gangani Rojani Rojani Rotani Rotani Rasani Rasani Pratihana Pratihana Sarvatam Pram Pradime Sarva Sato Ning Sai Soa. Namo Rannatrayaya Om Gangani Gangani Rojani Rojani Rotani Rotani Rasani Rasani Pratihana Pratihana Sarvatam Pram Pradime Sarva Sato Ning Sai Soa. Namo Rannatrayaya Om Gangani Gangani Rojani
Rajani 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 Pratihana Pratihana Sarva Pram 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 Nime Sarva Sato Nincai Soha Namo Anatayaya Om Kantani Kantani Rajani 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 Pratihana Pratihana Sarva Pram 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 Nime Sarva Sato Nincai Soha Namo Anatayaya Om Kantani Kantani Rajani 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 Pratihana Pratihana Sarva Pram 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 Nime Sarva Sato Nincai Soha Rajani Pratihana Pratihana Sarva Pram 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 Nime Sarva Sato Nincai Soha Namo Anatayaya Om Kantani Kantani Rajani 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 Pratihana Pratihana Sarva Pram 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 Nime Sarva Sato Nincai Soha Namo Anatayaya Om Kantani Kantani Rajani 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 Pratihana Pratihana Sarva Pram 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 Nime Sarva Sato Nincai Soha Namo Anatayaya Om Kantani Kantani Rajani 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 Pratihana Pratihana Sarva Pram 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 Nime Sarva Sato Nincai Soha. Silakan berdiri semua. Namaskara 3 kali kepada Buddha. Namaskara. Silakan duduk. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
baca Namo Amitabha. Selanjutnya mantra nomor 9. Mantra nomor 9 ini terjadinya kapan dan mulai dikenalkan kapan. Mantra ini bukan mantra yang belakangan ini dikembangkan oleh suhu Mahayana. Tidak. Semua mantra ini sudah berasal dari zaman Buddha ke Buddha sampai kini. Kitab suci Tripitaka tidak ada yang berani merubah. Tidak ada yang berani merubah. Yang diubah adalah translate dari bahasa Sanskerta ke bahasa Mandarin oleh sesepuh leluhur kita Tang Xunzang Dashi. Ya. Nah, mantra ini mulai kembali diperkenalkan oleh Sang Buddha kepada Yang Mulia Ananda. Asal dari mana? Pada suatu ketika Yang Mulia Ananda saat itu adalah seorang biksu muda, ya. Waktu itu kurang lebih beliau masih berumur sekitar 20 tahunan, ya. Suatu ketika beliau sedang meditasi, beliau didatangi oleh sosok raja hantu, ya. Beliau mengatakan kepada Yang Mulia Ananda bahwa sisa hidupmu adalah 3 hari. Siapa sebenarnya sosok hantu itu? Mungkin di bawah, yang di samping belakang leluhur ada sosok raja hantu yang sangat garang. Kemudian di atasnya ada satu wujud dari Bodhisattva Avalokitesvara. Ya, beliau sebenarnya adalah manifestasi dari Kuan Yin Pusat atau manifestasi dari Bodhisattva Avalokitesvara. Kenapa Bodhisattva Avalokitesvara manifestasi menjadi raja hantu? Ya, ketika beliau tampil dengan cinta kasih, belum tentu semua sosok makhluk bisa mengikuti. Ya, beliau harus berubah diri menjadi dari yang tergalak supaya bisa menaklukkan para hantu-hantu yang bandel. Ya, nah, raja hantu ini bernama Mindantase. Ya, Mindantase ini, raja hantu ini memberitahukan kepada Ananda bahwa sisa hidupnya tinggal 3 hari. Beliau sangat terkejut dan bangun dari meditasinya. Kemudian beliau cepat mencari Sang Buddha untuk menyampaikan hal ini. Ya, ketika beliau menyampaikan, Sang Buddha juga mengatakan bahwa betul, sisa umurmu hanya 3 hari. Tadi oleh raja hantu, beliau sudah ketakutan. Saat ini oleh gurunya sendiri, beliau lebih takut lagi. Ya, lebih takut lagi. Akhirnya Sang Buddha mengajarkan kepada Yang Mulia Ananda untuk puse adalah untuk berdana kepada semua makhluk. Ya, untuk berdana kepada semua makhluk. Kebetulan raja hantu Bodhisattva Avalokitesvara ini di kehidupan sebelumnya adalah seorang Buddha yang mengajarkan mantra ini kepada Sakyamuni Buddha, yang di mana di kehidupan itu beliau belum mencapai tingkat kesempurnaan. Ya, setelah beliau menerima dharma ini, beliau mempunyai satu tekad untuk di kehidupan yang akan datang beliau akan tetap mengajarkan dharma ini kepada semua makhluk. Kebetulan karena sisa umur dari Yang Mulia
Ananda sisa 3 hari. Dengan kesempatan ini sebenarnya Bodhisattva Avalokiteswara juga ingin mengingatkan kepada Sang Buddha apakah masih ingat dengan janjinya. Dan Buddha masih tetap ingat dengan janjinya di kehidupan sebelumnya bahwa ketika beliau mencapai kesempurnaan, beliau akan membabarkan dharma ini. Ya, dari sisa umur 3 hari yang mulia Ananda, akhirnya beliau dengan tekun, dengan semangat, beliau melaksanakan dana ini kepada semua makhluk. Akhirnya umur beliau hidup lebih lama 40 tahun dari Sang Buddha. Beliau hidup sampai usia 120 tahun. Sebenarnya apa yang diajarkan? Ya, Buddha hanya mengajarkan untuk memberikan dana kepada semua makhluk. Dipelihara seluruh negeri, seluruh dunia yang ada biksu Mahayana, mereka satu hari pasti akan melakukan 3 kali persembahan. Ya, di pagi hari saat cending pagi, siang hari maupun malam hari pada saat cending malam. Ya, yang paling dasar, yang paling simpan, paling sederhana adalah dengan segelas air di dalamnya berisi 7 biji beras atau 49 butir beras. Ya, kemudian yang kedua bisa dengan 1 mangkok nasi. Yang ketiga bisa dengan 1 mangkok nasi maupun beberapa sayur. Ya, ketika dibacakan mantranya, kemudian mereka memvisualisasikan bahwa makanan ini akan semakin banyak supaya bisa dipersembahkan kepada semua makhluk. Ya, saat itu yang mulia Ananda, ya, yang mulia Ananda membuat persembahan ini dengan tekad yang betul-betul sangat-sangat tulus. Ya, sangat tulus beliau melaksanakan ya persembahan ini kepada semua makhluk. Saat ini ada juga yang sangat-sangat simpel, yaitu dengan sebatang dupa. Ya, dan dupa ini berbeda dengan dupa yang pada umumnya, karena dupa pada umumnya di dalam hanya ada pewangi dan kayu-kayuan saja. Dan ini di dalam dupa ini sudah berisi sangat banyak jenis makanan, buah-buahan, sayur-sayuran yang dikombin menjadi satu dupa. Jadi ini bisa Anda laksanakan dimanapun. Anda, sangat susah ya kalau harus suruh saya sediakan ini itu air, beras dan lainnya. Kayaknya agak susah. Udah, dengan dupa ini Anda sudah bisa memberikan persembahan kepada semua makhluk. Gak usah banyak-banyak, harus berapa batang dupa. Batang dupa ini Anda sudah bisa memberikan persembahan kepada semua makhluk. Kalau Anda bisa baca semua mantranya, gak sampai 5 menit sudah selesai. Ya, 5 menit kayaknya waktunya kelamaan. Oke, suka kasih diskon. Karena suka, semua orang suka diskon ya, betul ya. Suka kasih diskon dari 5 menit menjadi berapa menit? 1 menit. Diskon banyak sekali. Ya, Anda cukup membaca 3 kata saja. Ya, yaitu Om Ahum. Ya, sejak kapan? Sejak Anda mulai menyalakan dupa, Anda baca Om Ahum, 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 sampai selesai dupa dinyalakan, Anda masih tetap membaca Om Ahum. Kemudian Anda cari satu tempat, ada altar Buddha, tancapkan di altar Buddha. Tidak ada altar Buddha, tancapkan di serambi rumah, di tanaman atau dimanapun. Ya, sambil menancapkan Anda masih tetap membaca
gampang, wayu, susah. Oke, suka si dispel lagi. Yang terakhir, dari baca terus, kalau baca terus, mulutku pegang. Oke, suruh buat hitungan cukup 21 kali. Ong ahung, ya belajar menghitung. Ong ahung. Hidupkan lupa dan tak beriman jasa. Kalau nggak bisa lagi, jangan bilang Anda umat Buddha. Dari 5 menit sudah didiskon jadi 1 menit. Didiskon lagi dengan 21 kali. Ya, setiap hari dimanapun semua orang, tidak peduli kalian pergi mana, bawa beberapa batang. Keluar 7 hari, Anda bawa 7 batang. 1 batang cuma berapa? Tidak mahal, kurang lebih 1.000 rupiah. Anda sudah bisa berdana kepada semua makhluk. Karena pada makhluk, ya, mereka hanya bisa menerima makanan dari makanan yang kita bakar menjadi asap wangi, baik oleh seorang almarhum yang baru meninggal. Anda pikir Anda mempersembahkan daging, ikan, apa semuanya, apakah mereka bisa makan? No. Hanya dari makanannya atau makanan yang masih panas berasap, makanan masih panas berasap atau beruap, uapnya. Makanan yang masih panas beruap, itu mereka bisa makan. Jadi ini makanan yang kita bakar menjadi uap atau asap. Asap, mereka baru bisa makan. Jadi betapa menderitanya para makhluk atau seorang almarhum yang baru meninggal. Ya, mereka hanya bisa menerima persembahan. Di dalam pipa ini sudah banyak dharma yang difungsikan untuk apa? Bila makhluk manapun ada bunyi gawai, ya, makhluk dimanapun berada ketika mereka menerima persembahan ini, semoga mereka semua bertekad untuk bisa terlahir di alam berbahagia. Itu fungsinya, ya. Jadi mari kita lihat mantra nomor 9. Kita baca bersama. Oke, kita baca bersama. Namo Buddha Ye, Namo Dhammo Ye, Namo Sangchen Ye, Namo 本尊释迦牟尼如来，南无安住大地菩萨众，南无一切龙天善神，愿以为神家爱辅助，我今招请十方刹土，尽西空界一切有情而鬼有情类，以三宝为神体故，喜之我所。Tadi di awal sudah mengajarkan Anda untuk visualisasi. Ya, bila tadi Anda masih belum sempat visualisasikan, ketika kita baca mantra ini, Anda masih bisa memvisualisasikan semua almarhum keluarga Anda maupun semua makhluk yang terjatuh di 3 alam benda, untuk mereka hadir bersama, ya, untuk menerima persembahan ini. Namo Bhagavate Devi Chetri Doli Tanta Ye Ye, Namo Bhagavate Devi Chetri Doli Tanta Ye Ye, Namo Bhagavate Devi Chetri Doli Tanta Ye. Nah, selanjutnya mantra
masing-masing dari Anda sudah mengundang semua makhluk, walaupun mereka sudah menjadi makhluk yang terlahir di alam hantu, di alam rendah. Mereka mungkin ketika ketemu dengan musuh bebuyutannya, mereka mungkin masih bisa berkelahi, ya, saling membenci. Ketika kita membacakan mantra selanjutnya Jingin Jejenin, kita berharap semoga semua makhluk mereka menjadi akur, hidup tanpa membenci, karena mereka sudah terlahir di alam sengsara. Mereka masih memiliki kebencian yang begitu kuat, tidak akan membuat mereka terbebaskan. Ya, semoga dengan pembacaan mantra ini mereka semua bisa damai dan semua masing-masing melepaskan kebencian mereka dan semua bisa bertekad untuk berlahir di alam berbahagia. Om Santola Cito Sapohe, Om Santola Cito Sapohe, Om Santola Cito Sapohe. Kemudian mantra nomor 12 Kain Ho Zhen Yen Om Pupu Diri Cetori Tantori Dori, ini adalah mantra pembuka tenggorokan dan pemadam api. Ya, mantra ini juga ada kisahnya. Ya, saat itu yang mulia Monggalana, murid Buddha yang memiliki kesaktian, bisa terbang, bisa menyelam, ya, bisa menembus tinggi. Beliau mempunyai kesaktian yang paling luar biasa di antara para murid Buddha. Ya, suatu ketika beliau melihat, ya, beliau melihat ibunya terjatuh di 3 alam bawah, khususnya di alam hantu kelaparan. Ya, beliau dengan kesaktian beliau mencoba mengirimkan makanan untuk ibunya, tetapi begitu sampai di depan ibunya, ya, makanan itu menjadi bara karena ibunya membuka mulutnya dan dari mulutnya langsung menimbulkan api sehingga menghanguskan semua makanan. Ya, beliau kemudian dengan kesaktiannya lagi, beliau coba mengirimkan minumannya. Belum sampai di mulut ibunya, semua minuman itu menguap, jadi tidak ada apa-apanya. Kenapa ibunya terlahir di 3 alam bawah, khususnya di alam hantu kelaparan? Karena saat hidup ibunya satu mengikuti aliran sesat, ya. Kedua, ibunya suka mencela Triratna, mencela Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya, ibunya suka memaki, mengunjing para anggota Sangha. Ya, akibatnya beliau ketika mati terlahir di 3 alam bawah. Saat itu yang mulia Monggalana, ya, yang memiliki kesaktian luar biasa ini tidak dapat menolong ibunya. Beliau kemudian menceritakan hal tersebut kepada gurunya, yaitu Buddha Sakyamuni. Dan Buddha Sakyamuni menganjurkan kepada yang mulia Monggalana, ya, untuk mengundang para anggota sangha melakukan dana, ya, dana makan kepada anggota sangha. Ya, setelah itu para anggota sangha mereka akan melimpahkan jasa bersama. Saat itu tepatnya di bulan 7 lunar seperti saat ini. Ya, yang Anda ketahui bahwa masa wasa itu mulai berlaku kapan? Mulai terjadi kapan? Ya, masa wasa para anggota Sangha Mahayana itu mulai dilaksanakan pada
hari lagi para anggota sangga yang dari tradisi Mahayana siap melaksanakan masa wasa. Nah, di bulan 7 lunar ini bagi orang kita Tionghoa adalah bulan di mana pintu neraka, pintu hantu terbuka. Apakah itu benar? Ya, oke. Su ingin lihat yang mengatakan bulan 7 lunar ini adalah bulan hantu. Ayo, silakan tunjuk tangan. Jangan malu-malu. Yang mengatakan bahwa bulan 7 lunar ini adalah bukan bulan hantu siapa? Ayo tunjuk tangan. Hah? Jadi jawabannya apa? Ya, tidak. Semua enggak. Jadi jawabannya apa? Ayah mana disuruh tunjuk tangan? Oke, yang bulan hantu tunjuk tangan. Yang bukan bulan hantu tunjuk tangan. Amin. Ampuni semua. Ini bulan hantu bagi orang kita Tionghoa. Ketika kalian adalah umat Buddha menyatakan bahwa ini adalah bulan hantu. Amin. Ini bukan bulan hantu. Bagi orang Tionghoa ini adalah bulan yang penuh kesialan. Ayo, bulan 7 ada yang kawin? Tidak. Ada yang pindah rumah? Tidak. Ada yang buka bisnis baru? Tidak. Kenapa? Takut. Ya kan? Takut. Tetapi di dalam ajaran Buddha, ya, Buddha mengatakan bulan 7 lunar ini adalah bulan penuh berkah. Kenapa dikatakan bulan penuh berkah? Karena selesai masa-masa pada saat itu banyak anggota sangha yang mencapai tingkat kesucian arahata. Makanya dikatakan oleh Buddha adalah bulan penuh berkah. Makanya Buddha menyarankan kepada yang mulia Moggallana untuk mengadakan dana makan kepada sangga di bulan 7 itu. Karena pada saat itu yang mulia Moggallana ya melihat ibunya demikian itu pas di bulan 7 ya, pas selesai beliau sudah selesai melaksanakan masa wasa ya. Kemudian yang mulia Moggallana mengikuti arahan dan petunjuk yang diberikan oleh gurunya, mengundang semua sangha, kemudian memberikan dana makan. Setelah para anggota sangha menerima dana makan dan melakukan pelimpahan jasa, di saat itu mamanya dari yang mulia Moggallana beserta semua makhluk yang terjatuh di 3 alam bawah langsung terlahir di alam berbahagia. Jadi tradisi ini ya, pelimpahan jasa ini sudah dilaksanakan dari zaman Buddha sampai kini kurang lebih 3000 sekian tahun. Ya, sudah 3000 tahun lebih ya pelimpahan jasa ini dilakukan. Dan saat itu banyak anggota sangha. Pada hari ini cuma hanya 1 anggota sangha. Ya, kalau banyak anggota sangha, kita di Indonesia dari Sangha Agung Indonesia anggota sangganya ada kurang lebih 200 orang, dan vihara kita ada kurang lebih 1000 lebih vihara. Ya, jadi masih memiliki karma baik kita bisa hadir bersama pada kesempatan ini ya, melakukan pelimpahan jasa. Walaupun hanya seorang dari Anda semua pada hari ini masing-masing memegang Pancasila Buddhis ya, 1 orang tidak bisa memegang 5 sila. Paling senang itu dikasih diskon. Gak bisa 5, 4, gak bisa 4, 3, gak bisa 3, 2, gak bisa 2, minimal 1 sila kalian pegang ya. Kalian ada 300 orang, 1 orang memegang 1 sila.
Sungguh sebagai seorang anggota sangat yang memegang kurang lebih 220 sekian sila ditambah Anda, ini masih memiliki kebajikan yang cukup kuat. Ya, kita sama-sama mendedikasikan diri kita untuk memupuk kebajikan dan melimpahkan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk yang pada saat ini hadir di sini, mereka semua bisa menerima kebajikan yang kita lakukan dan mereka semua memiliki tekad untuk terlahir di alam berbahagia. Ya, jadi nanti ketika kita membaca mantra dari nomor 12 ini, kita visualisasikan bahwa makhluk peta, ya, mereka mulutnya sudah tidak menimbulkan api, ya, walaupun mulut mereka hanya sebesar lubang jarum, bahkan satu tetes air pun tidak bisa masuk. Ya, kita visualisasikan mulut mereka seperti sedia kalanya dan tidak memuntahkan, memancarkan api supaya mereka bisa menerima persembahan ini. Ya, mari kita baca mantra nomor 12 ini. Om Puputi Cekoli Tanwaye Toye, Om Puputi Cekoli Tanwaye Toye, Om Puputi Cekoli Tanwaye Toye. Kemudian mantra nomor 13 ini adalah mantra persembahan makanan. Ya, apa yang Anda suka makan silakan Anda visualisasikan jadi sebanyak mungkin. Dari mungkin 1 mangkok menjadi 2, menjadi 3, 4, sehingga bisa memenuhi, ya, seluruh alam semesta ini. Makanan apa yang Anda suka makan? Saya suka makan kue tiaw, silakan pikirkan kue tiaw. Saya makan nasi goreng, silakan, ya, pikirkan bahwa makanan ini menjadi banyak sehingga bisa kita persembahkan kepada semua makhluk. Ya, biasa mengajarkan orang untuk visualisasi yang paling gampang adalah apa? Kalian tahu bola dunia ya. Kalian pikirkan bola dunia ini saat ini ada di depan Anda. Ya, bola dunia hanya sebesar demikian. Tetapi yang makanan yang kalian persembahkan ini bisa berada di angkasa pas bola dunia di tengah presiden. Makanan ini bisa banyak, sangat banyak, ya. Kemudian kita visualisasikan sebanyak mungkin, semoga semua makhluk bisa menerima. Tapi bola dunianya kecil, itu ada cara yang paling gampang kita visualisasikan makanan bisa menjadi banyak. Mari kita baca bersama. Namo Sawatangaye Warujeti Om Sampolai Sampolai Om 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 Namo Suluboye Kataye Boye Kancerta Om Sulu Boye
ye do ye ta zhe ta om solo solo bo lai solo sa bo nam mo solo bo ye ta ye do ye ta zhe ta om solo solo bo lai solo sa bo nam mo solo bo ye ta ye do ye ta zhe ta om solo bo lai solo sa bo Om ye nam sam po wa ra lai Om ye nam sam po wa ra lai Om ye nam sam po wa ra lai Nah, kemudian di mantra yang nomor 16 ini dibagi menjadi yang mantra pagi, siang, dan malam sesuai yang sudah dikatakan bahwa di seluruh dunia yang dari tradisi Mahalena mereka setiap hari akan melakukan 3 kali dana makanan. Ya, ketika pagi kita baca mantra yang pagi, siang baca yang mantra siang, malam baca yang mantra malam. Nah, di yang suma siningan ya, yang di mantra yang siang ini ya, Pabelan Jingzhen Yao Guang Ye Gui Shen Dong Lu Ca Gui Zheng Mu Gan Lu Xi Cong. Ini adalah seorang raja hantu ya, yang memiliki sangat banyak sekali anaknya ya. Di zaman Buddha, raja hantu ini mereka hampir setiap hari ya masih menangkap anak-anak para penduduk untuk dijadikan santapannya ya. Hampir setiap hari para penduduk selalu kehilangan anak ya, sampai suatu hari mereka mengetahui bahwa para penduduk ini mengetahui bahwa Sang Buddha berada tidak dekat dari perkampungan tersebut ya. Para penduduk menceritakan masalah ini kepada Buddha ya. Kemudian Buddha mengatakan baik ya. Pada saat itu raja hantu ini memiliki satu anak yang paling beliau cintai ya. Buddha dengan kekuatannya ya menutup anak ini dari pandangan sang raja hantu ya. Buddha tidak menculik, cuma hanya menutupi supaya raja hantu ini dengan anak kesayangan ini mereka tidak bisa komunikasi. Walaupun ada di depan beliau, mereka tidak bisa saling komunikasi. Ketika raja hantu ini pulang, beliau mencari ke kiri, kanan, atas, bawah, beliau tidak menemukan anak kesayangan. Beliau mulai trauma ya. Beliau mulai trauma mencari dari gua tempat berada sampai keluar dari pemukiman tersebut. Kemudian beliau keluar sampai menjumpai seorang petapa yang duduk di bawah pohon ya. Beliau dengan tubuhnya ya, dan tidak mengetahui beliau adalah Buddha, masih bertanya kepada beliau bahwa apakah menjumpai anaknya ya. Sang Buddha mengatakan tidak melihat ya, tidak melihat. Kemudian singkat cerita, Buddha juga menanyakan bahwa beliau mempunyai berapa anak dan lain sebagainya. Beliau menjawab bahwa banyak anak. Kemudian yang satu Buddha di saat itu mengetahui bahwa raja hantu ini memiliki kesempatan, waktunya sudah tiba. Buddha ingin menyadarkannya ya. Beliau dengan panennya ada kehilangan satu, masih ada yang lain. Raja hantu tidak bisa karena ini anak kesayangannya. Buddha kemudian bertanya, bagaimana dengan anak-anak kesayangan para penduduk yang hilang? Saat itu raja hantu ini kemudian tersadar, oh iya, itulah jiwa seorang
seorang orang tua yang akan merasa kehilangan. Ya, begitu juga dengan raja hantu ini. Kemudian beliau berkata kepada Buddha bahwa mereka hanya bisa memakan dengan cara tersebut. Mereka tidak memiliki jalan lain. Ya, kemudian Buddha memaparkan dharma. Kemudian setelah di akhir dharma, sang raja hantu ini bertekad bahwa mulai saat itu dan selamanya mereka tidak akan memakan anak-anak para penduduk. Ya, mereka melaksanakan sila, dan Buddha mengatakan bahwa mulai saat ini dan untuk selamanya para murid-muridku akan memberikan persembahan makanan. Ya, akan memberikan persembahan makanan. Dan raja hantu ini menerima dengan sukacita, dan beliau mempunyai tekad yang kedua adalah beliau akan melindungi setiap anak-anak, akan melindungi setiap anak-anak. Makanya kalau kalian di rumah yang bisa melaksanakan pagi, silakan melaksanakan pagi. Tidak bisa melaksanakan pagi, silakan kalian melaksanakan yang siang. Karena pada saat ini sudah sore menjelang malam, maka kita akan baca bersama-sama mantra yang malam. Ya, bersama mantra yang malam kita akan baca bersama. 如本鬼神众，我今是供，此时便此般，一切鬼神供。唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈，唵摩尼铃娑哈。愿生西方净土中，九品莲花为父母，花开见佛无误生，不退菩萨为安理。Oke, silakan pelan-pelan berdiri semua. Penghormatan namaskara kepada Buddha sebanyak 3 kali. Silakan pelan-pelan duduk. Namo Amitopo. Namo Amitopo. Namo Amitopo. Namo
Om Ahong, 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 Om Ahong. Selanjutnya mantra dari nomor 18 ini adalah persembahan aroma seperti yang tadi Su katakan, banyak makhluk yang hanya bisa menerima, ya, menerima makanan dari makanan yang kita bakar menjadi aroma, ya, termasuk oleh seseorang yang baru meninggal. Ketika kalian terus makan, wah, makanan banyak-banyak yang masih panas itu menjadi uap, itu adalah aroma sebenarnya yang mereka ngambil, ya. Jadi persembahan aroma ini dimulai dari mana? Dimulai dari Tibet, ya. Pada saat itu ada satu biara, ya. Ketika dibangun sudah mau selesai, keesokan pagi pasti akan runtuh lagi. Mereka renovasi lagi, sudah mau selesai, besoknya pasti runtuh lagi. Pokoknya biara itu tidak akan berbentuk dengan sempurna, ya. Para masyarakat di sana sudah mengundang banyak orang pintar, ya, mengundang banyak orang pintar, tidak ada satupun yang bisa menyelesaikan masalah ini, ya. Kemudian mereka dari penduduk Tibet mengundang dari luar, sudah banyak orang pintar yang tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian mereka mendengar bahwa di daerah India sana ada seorang guru yang sangat luar biasa, Guru Rinpoche, ya. Mereka kemudian mengundang Guru Rinpoche datang untuk memberkahi tempat itu. Ketika Guru Rinpoche datang, ya, Guru Rinpoche hanya meminta ini dan itu supaya dibakar, untuk hanya dibakar gitu, ya.
sehari dua hari para penduduk termasuk anggota kerajaan mereka dengan tidak sabar yang menunggu kapan upacara akan dilakukan oleh yang konon katanya orang hebat, ya, sampai entah berapa lama tidak ingat pasti. Akhirnya mereka saking tidak sanggup menahan, akhirnya beliau bertanya kapan upacara akan dimulai supaya pembangunan vihara bisa terlaksanakan. Guru Rinpoche menjawab, sejak kakiku menapak di tempat ini, saya sudah melakukan upacara limpahan jasa, upacara memberikan makanan kepada semua makhluk. Ya, beliau minta hari ini dibawakan barang A, barang B. Beliau hanya membuat semua tempat di sana menjadi berasap. Sampai saat ini sudah di bulan 11 ke Tibet, ya. Sampai saat ini di semua persimpangan Tibet tradisi persembahan aroma ini masih dilaksanakan, ya, masih dilaksanakan sampai saat ini. Dulu udah pernah ke sana, ya, melihat langsung, dan vihara yang dibangun robo itu akhirnya terwujud. Sampai saat ini vihara itu masih berdiri sudah ribuan tahun lamanya. Ya, setelah mereka dengan sangat penasaran bertanya, kapan boleh mulai dibangun? Sejak Anda bertanya, maka vihara ini sudah bisa dibangun. Karena saling menunggu. Ya, seorang guru besar, beliau tidak akan, oh ini tidak boleh, harus menunggu karma baiknya. Ya, para penduduk desa mau tanya takut, nggak tanya takut, segan, ya, nggak tanya, sampai mereka memberanikan diri. Dan setelah mereka memberanikan diri, tempat itu semuanya sudah diberkahi. Para makhluk yang kelaparan mereka sudah menerima makanan, ya, dan sudah banyak yang berseberangkat ke alam berbahagia oleh Guru Rinpoche ini. Guru Rinpoche ini adalah siapa? Beliau adalah manifestasi dari Buddha Sakyamuni. Ya, setelah mereka membangun, ya, dan para penduduk masih penasaran. Besok pagi oleh anggota kerajaan juga sangat penasaran. Besok pagi apakah vihara ini akan wujudnya masih tetap terbentuk atau runtuh? Ya, sepanjang malam semua tak tidur jantungan gitu, nggak bisa tidur. Akhirnya menunggu sampai pada misi, ternyata viharanya tetap berdiri seperti semula kala. Sejak saat itu semua penduduk Tibet mereka akhirnya setiap hari, setiap saat mereka akan melakukan puja aroma, ya, dan diturun-temurunkan sampai saat ini. Dan suhu datang ke gunung ini baru sebentar, ya, kurang lebih 20 tahun yang lalu, ya. Su sudah mengajarkan, waktu itu masih bikin serbu makanan semua di blender, ada yang nggak di blender, kita sediakan bara api di depannya, kita persembahkan, dan itu hanya setahun sekali, sampai akhirnya Su bisa mengkomai dari semua herbal, semua makanan, sayuran, buah-buahan menjadi satu batang dupa. Sampai saat ini kayaknya umat Buddha di Guntung masih belum banyak yang melakukan persembahan ini, betul? Saat ini mungkin di vihara setiap bulan sekitar 2 orang ada persembahan ini, ya. Di rumah semua masih belum memiliki cinta kasih ini untuk berdana kepada semua makhluk, walaupun hanya cuma satu batang, ya, masih belum memiliki karma baik. Moga-moga setelah Su menyampaikan ini, semua umat yang ada di Guntung mereka setiap hari
bisa memberikan dana ini kepada semua makhluk. Jangan takut bahwa ketika Anda memberikan dana ini kepada hantu, ya, kepada hantu, ya, rumah Anda akan banyak hantu. Betul? Ungkapan ini masih banyak yang demikian. Ya, saya kasih tahu, di rumah Anda sebenarnya sudah banyak hantu. Tinggal koneksi Anda belum sambung saja. Ya, koneksi kalian belum sambung, makanya kalian tidak merasakan. Biar koneksinya sambung, bisa saja salah satu alam keluarga Anda terjatuh di 3 alam bawah yang hanya bisa menerima makanan dari persembahan aroma ini. Saya lihat apakah Anda akan melaksanakan atau tidak. Saya yakin dan percaya, bukan hanya alam keluarga Anda, termasuk alam keluarga saya, yang dulu mereka tidak memiliki karma baik untuk bertemu dengan Tri Rana atau mendengar kata Tri Rana, mereka rata-rata terjatuh di 3 alam bawah. Ya, bukan hanya tidak mendengar, dari jarak mengurus mereka ketika mereka meninggal salah, itu rata-rata semua langsung terjatuh di 3 alam bawah. Apalagi mereka yang memiliki kebencian yang kuat, ya, kebencian yang kuat selama hidup, mereka tidak pernah berbuat kebajikan. Ya, saya yakin dan percaya rata-rata terjatuh di 3 alam bawah. Ya, bisa itu ketika Anda menjumpai salah satu leluhur Anda yang terjatuh di 3 alam bawah, saya akan melihat apakah Anda akan mempersembahkan atau tidak. Itu sudah panjang lebar, kurang lebih 20 tahun lamanya. Sumikama datang juga sudah sering mengingatkan Anda, ya, dan moga-moga, ya, tahun depan kita tidak ketemu lagi. Ya, tahun depan pas pergantian sekretaris Wihara Sangha Agung yang baru, ketika pergantian Anda dari wihara harus cepat-cepat mengundang anggota sekwe untuk memberikan jadwal kepada kalian. Kalau kita masih memiliki ikatan karma baik, kita masih akan bertemu. Ya, 5 tahun ini setelah Su tidak menjabat sebagai sekwe, Su masih membantu karena ada permintaan dari pengurus wihara di sini, ya, dari Ibu Panita, Bapak Panita semua mengharapkan Su bisa membantu. Su masih membantu sampai hari ini. Jadi moga-moga tahun depan begitu pergantian sekre yang baru, ya, kalian diberikan jawab, jadi Su bisa istirahat. Setuju? Setuju. Yesus tidak capek-capek. Dan pada tahun ini sebenarnya Su menjadwalkan untuk guntung di besok pagi. Hari ini kita di Pulau Sambu, supaya Su bisa membawa Anda semua dari pagi sampai malam, kita sama-sama berbuat kebajikan. Cuma karena masih ada tradisi, ya, sembahyang tradisi dengan sebelah waktunya bentrok, akhirnya dilonggar menjadi hari ini. Jadi Su tetap datang pagi, laksanakan di sore hari. Ya, sebenarnya Su ini sepanjang hari tetap seperti semula ada. Ya, jadi Su tetap mengingatkan semua umat Buddha yang di Sungai Guntung ini khususnya dapat dengan cinta kasih Anda, ya, memberikan persembahan aroma kepada semua makhluk. Ya, kalau Anda tidak mau pakai dipan, Anda cari makan buah-buahan, sayur-sayuran, kalian blender, semur kering, kalian bikin bahan persembahkan walaupun cuma hanya segenggam saja. Ya, dengan cinta kasih Anda sebagai seorang umat Buddha memberikan persembahan kepada semua makhluk, dan kalian harus mempunyai tegak bahwa semoga semua makhluk yang setelah selesai menerima persembahan ini, mereka semua bisa berlahir di alam berbahagia. Ya, jadi penduduk Tibet sampai
saat ini bahkan di mancanegara banyak tempat sudah melakukan puja aroma, termasuk Vihara Budayana yang tinggal ya. Setiap pagi jam 10 sebelum kebaktian kami akan mulai dengan persembahan aroma ini, baru kami mulai baca sutra setiap hari non-stop. Sorenya ketika di rumah duka sebelum memulai kebaktian kami juga memulai persembahan aroma. Di sana mereka umat gotong royong, mereka berdana ya, karena kalau satu hari satu batang berarti satu bungkus kurang lebih bisa bertahan 3 bulan ya. Mereka semua berdana letak di vihara, jadi pihak vihara yang akan mengurus dupa-dupa khusus ini ya. Ingat, dupa khusus yang bukan dupa yang Anda bakar seperti biasanya, itu hanya dupa pewangi saja, dupa yang ada makanan khusus ini ya, setiap hari supaya bisa dipersembahkan kepada semua makhluk ya.